Selamat siang ahli. Sehat ya? Ya, sehat. Kami cek identitasnya dulu. Nama lengkap Dr. Andos Susno Duaji, SH, MSc. MH. Di sini MSc. Ya. KTP-nya. Ya. Jadi yang benar? MH. Dr. Andos Ya. Susno Duaji, SHMH. 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 Ya. KTP-nya yang keliru, Pak. Tempat lahir di Pagar Alam 1 Juli 1954. Betul. Laki-laki Indonesia. Alamat di Jalan Wijaya 10 nomor 1, RT 001 RW 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Betul. Benar, ya? Mulia. Agama Islam. Betul. Pekerjaan. Pekerjaan sekarang petani. Setelah pensiun. Ya. Apakah saudara, ya, kami panggil saudara, pernah menjadi ahli sebelumnya? Belum pernah saya ikut sidang. Ya, belum pernah ya. Ya. Apakah saudara pernah menulis tentang kajian-kajian ilmiah? Saya kira banyak ya, tapi lupa saya. Buku pun banyak. Pernah ya? Ya. Pernah. Tim penyusun Ya. undang-undang banyak. Ya. Dalam kesempatan kali ini, saudara akan menerangkan tentang apa? Sebagai ahli ya, sebagai ahli. Saya ini bukan pakar yang paling hebat, tapi sedikit aja pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik. Hanya 35 tahun lebih sedikit gitu. Seputar penyelidikan dan penyidikan. Oke. Itulah pekerjaan yang saya geluti. Setelah itu pensiun jadi petani. Ya. Sebelum memberikan kalian saudara keterangan, silahkan berdiri kita sumpah dulu. Siap. Diikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Silahkan duduk. Jadi saudara dihadirkan oleh kuasa dari pemohon. Siap. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Yang saya muliakan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan. Cukup yang terhormat atau nama sajalah. Yang mulia beliau depan. Yang terhormat Bapak Susno Duaji. Siap. Dari kurikulum vitae Bapak punya pengalaman kurang lebih 35 tahun sebagai Polri, anggota Polri. Siap. Di antaranya pernah menjadi penyidik, Kapolres, Kapolda, terakhir jabatan sebagai Kabar Eskrim ya Pak. Siap. Bapak juga pernah jadi Ketua PPATK Republik Indonesia. Wakil Ketua PPATK. Baik Pak. Sepak terjang Bapak dalam keilmuan pengalaman sebagai pembicara di televisi membuat kami tim pengacara dan Sakatata dan keluarga merasa mendapat perlindungan dan kenyamanan karena komentar-komentar pendapat-pendapat ilmiah dan idealis Bapak, termasuk ketika Bapak yakin sekali Peggy akan bebas. Kemudian Bapak menantang beberapa melakukan satu sayembara apabila bisa membuktikan bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu Bapak akan kasih hadiah 10 juta, betul Pak? Bukan menantang ya, tapi gemes ngajak ya. Karena kalau menantang itu kan ada lawan. Siap. Ini saya nggak ada lawan gitu.
Silakan. Mengajak. Kenapa Bapak begitu gemas sehingga Bapak ingin mengajak orang membuktikan apakah benar sehingga putusan dari tingkat pertama sampai penyidikan itu apa kira-kira yang mengganjal di hati Bapak tentang pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu? Sehingga saya waktu itu Bapak bukan menjadi Kapolda di Jawa Barat, karena Bapak jadi Kapolda di Jawa Barat tahun berapa Pak? 2008 saya Kapolda di sini. Di Jawa Barat ya. Sampai 2019 Tidak, pertengahan 2008 saya pindah jadi Kabaris-Krim. Siap. Kami lanjutkan Pak. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan gitu. Kalau saya lihat bahasanya ini kok yang lain ini ada pro kontra tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab Yang Mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten. Sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon Kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal itu. Ya.